Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Amrullah Rahman Farisi, NIM 2005-1214043, Prodi Sistem Informasi, kelas 2020A, Universitas Negeri Surabaya. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu standarisasi jaringan komputer. Standarisasi ini merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Pentingnya standarisasi adalah untuk menjamin interoperabilitas antar perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Interoperabilitas adalah di mana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi. Standar jaringan disebut juga dengan protokol. Protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Protokol digunakan untuk mengizinkan device berkomunikasi dengan baik dan sukses. Masing-masing protokol memiliki konsep yang berbeda, berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Suatu protokol dapat berjalan di semua peralatan di dalam jaringan, berkaitan dengan perbedaan media antara satu dengan yang lainnya. Kegunaan dari standarisasi adalah yang pertama untuk dapat digunakan banyak orang, kemudian memudahkan komunikasi satu sama lain, dan memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu OSI model versus TCP/IP. Berikut gambaran dari OSI model dan TCP/IP. OSI model. OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI atau Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Model layer OSI dibagi dalam 2 grup, yaitu upper layer atau host layer dan lower layer atau media layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Berikut nama-nama layer pada OSI beserta fungsinya. Yang pertama yaitu physical layer. Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengkabelan. Selain itu,
Level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Protokol yang berada dalam lapisan ini tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini. Bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Kemudian data link layer. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan logical link control dan lapisan media access control. Protokol yang berada dalam lapisan ini yang pertama yaitu PPP atau point to point protokol, yakni protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. Yang kedua yaitu SLIP, Serial Line Internet Protocol, yakni protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Kemudian network layer. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP. Alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada dalam lapisan ini yaitu yang pertama IP atau Internet Working Protocol, yang merupakan mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua ARP atau Address Resolution Protocol, yang merupakan protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, yang merupakan protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat ICMP atau Internet Control Message Protocol, yang merupakan mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang kelima IGMP atau Internet Group Message Protocol, yang merupakan protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Kemudian transport layer. Lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang berada dalam lapisan ini yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, yang merupakan protokol yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Kemudian yang kedua UDP atau User Datagram Protocol, yang merupakan protokol connectionless dan proses to proses yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Yang kelima yaitu session layer. Lapisan kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua NetBEUI, NetBIOS Extended User Interface,
berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol. Berfungsi protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat, atau PAP atau Printer Access Protocol. Berfungsi printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang kelima, SPDU atau Session Protocol Data Unit, berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Kemudian lapisan keenam yaitu Presentation Layer, berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada di dalam level ini yang pertama yaitu Telnet. Protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara line text. Kemudian yang kedua SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga yaitu SNMP atau Simple Network Management Protocol. Protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Selanjutnya yaitu Application Layer. Lapisan ketujuh ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan. Menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan, seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini yang pertama yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Kemudian yang kedua yaitu FTP atau File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar dan untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga NFS atau Network File System, jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Yang keempat DNS atau Domain Name System. Protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih diingat. Kemudian yang kelima POP3 atau Post Office Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Yang keenam yaitu MIME atau Multi-Purpose Internet Mail Extension, yaitu protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh SMB atau Server Message Block. Protokol yang digunakan untuk mentransfer server file ke DOS dan Windows. Yang kedelapan NNTP atau Network News Transfer Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim newsgroup. Yang kesembilan DHCP atau Dynamic Configuration Protocol, yaitu layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu TCP/IP. TCP/IP yaitu singkatan dari Transmission Control Protocol Internet Protocol yang diterjemahkan menjadi protokol kendali transmisi atau protokol internet.
yang merupakan gabungan dari protokol TCP dan IP sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini karena protokol ini mampu bekerja dan diterapkan pada lintas perangkat lunak dalam berbagai sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas. TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP atau IP address, yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di internet. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix untuk membentuk jaringan yang heterogen. Berikut nama-nama layer pada TCP/IP beserta fungsinya. Yang pertama yaitu Network Interface, bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. TCP/IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam LAN, MAN, dan WAN. Kemudian yang kedua yaitu internet, bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan atau routing dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol yang bekerja dalam lapisan ini adalah Internet Protocol atau IP, Address Resolution Protocol atau ARP, kemudian Internet Control Message Protocol, dan Internet Group Management Protocol. Yang ketiga yaitu transport, berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Protokol dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. Kemudian yang keempat yaitu application, bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP. Protokol ini mencakup protokol Dynamic Host Configuration Protocol, Domain Name System, Hypertext Transfer Protocol, File Transfer Protocol, Telnet, Simple Mail Transfer Protocol, Simple Network Management Protocol, dan masih banyak protokol lainnya. Dalam beberapa implementasi stack protokol seperti halnya Microsoft TCP/IP, protokol-protokol lapisan aplikasi berinteraksi dengan menggunakan antarmuka Windows Sockets atau WinSock atau NetBIOS over TCP/IP atau NetBT. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.